Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai video kali ini, saya pertama-tama mau mengucapkan turut berduka cita terhadap keluarga dari Afan Kurniawan, driver ojol, yang menjadi korban ketika dalam insiden demo kemarin itu terlindas dengan mobil baja Brimob. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait dengan demo dan kericuhan yang terjadi hari ini. Masyarakat seperti sudah kehilangan kesabaran melihat sesuatu, begitu banyak hal yang dipertontonkan oleh mereka yang mengatakan diri mereka wakil rakyat hari ini. Tunjangan yang mewah, gaji yang tinggi, kemudian itu diungkapkan, disampaikan ke publik, timbullah kecemburuan. Dan kemudian ketika masyarakat marah, ketika masyarakat geram, respon dari DPR bukannya menuduhkan, bukannya meredahkan amarah, malah mengatakan orang-orang yang mengkritik mereka adalah apa? Tolol. Nah, itulah makanya semakin meluap kemarahan masyarakat. Tapi anyway teman-teman, saya dalam kesempatan ini mau mengajak kita semua untuk waspada. Hati-hati. Karena apa teman-teman? Karena sudah banyak yang menunggangi aksi demo ini. Tentu saja kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia ini pecah belah, mereka akan menyusup. Mereka akan masuk menunggangi demo ini. Yang mungkin awalnya masyarakat yang pure ingin mengungkapkan keresahan, mereka turun awalnya murni nih, mau tuntut DPR dengan tuntutan A, tuntutan B, tuntutan C. Tiba-tiba ketika sudah ada yang menunggangi, tiba-tiba ada dari forum aksi dan sebagainya, dari kelompok ini satu, kelompok ini, tuntutannya sudah ada apa? Maksulkan Gibran. Tuntutannya sudah berbeda teman-teman. Ya, ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk menunggangi aksi ini. Jadi kita semua harus waspada teman-teman. Karena akan berbaur dengan masyarakat pendemo yang murni rakyat tenggeram dengan wakil rakyat hari ini. Mereka akan menyusup, masuk, menciptakan kekacauan, perpecahan agar supaya Indonesia pecah belah dan chaos. Bentrokan lebih besar terjadi antara masyarakat dan kepolisian. Itu yang harus kita jaga teman-teman. Nah, saya melihat framing-framing mulai dibangun. Buzzer-buzzer seperti seolah mulai dikerahkan, menggiring persepsi di tengah masyarakat, membangun sebuah framing. Framingnya apa? Dalang dari demo besar-besaran hari ini adalah siapa? Jokowi. Mereka mengatakan bahwa dalang dari demo ini, kekacauan ini adalah Jokowi, yang ujungnya adalah untuk memaksulkan Prabowo dan agar supaya Gibran naik menjadi presiden. Framing jahat ini mereka bangun. Apapun kekacauan yang terjadi atas bangsa ini, mereka salahkan siapa? Jokowi lagi. Pak Jokowi lagi mereka bangun framing ini. Jahat kan? Jahat banget. Ya, mereka kait-kaitkan dengan korupsi, dengan dia Raja Ampat. Mereka kaitkan dengan Indonesia gelap, semuanya ada keterkaitan dan semuanya berdesain siapa? Jokowi. Mereka katakan itu loh teman-teman. Sabar. Tahan. Saya hanya mau mengajak kepada masyarakat untuk hati-hati. Karena yang awalnya tuntutannya adalah murni, pure keresahan masyarakat terhadap wakil rakyat. Tapi tuntutan sudah ada teriakan-teriakan maksulkan Prabowo. Sudah ada teriakan-teriakan di jalan maksulkan Gibran. Sudah berubah. Sudah ada yang menunggangi. Ada yang kemudian ikut pencitraan juga. Turun pergi ke rumah duka. Ya, mengambil momen kesempatan untuk menaikkan citra dirinya. Gibran dinyinyirin. Katanya ada seorang influencer di TikTok mengatakan, "Oh, Gibran menjadi pahlawan kesiangan si Fufu Fafa," katanya. Ya, padahal Gibran menemui pendemo yang ada di Bengkulu tapi dikaitkan dengan pendemo yang ada di sana oleh influencer ini, teman-teman. Itulah, waspadai teman-teman. Kita harus mewaspadai pergerakan mereka. Kita sama-sama
untuk mendukung masyarakat yang turun ke jalan menyampaikan keresahan mereka atas apa yang mereka lihat hari ini terhadap mereka yang mengatakan diri mereka wakil rakyat, tapi keputusan-keputusan mereka seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Ya, timbulnya kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Mereka turun, kita dukung, menyampaikan aspirasi. Akan tetapi kalau kita melihat ada kekacauan-kekacauan yang terjadi, saya melihat di sosial media itu heboh, ada seorang yang berpakaian putih memprovokasi. Dia kemudian menyelip, kemudian dia memukul salah satu polisi, dan kemudian polisi pukul ke rakyat yang tidak tahu apa-apa. Hadirnya provokasi-provokasi, penyusup-penyusup terlihat. Dan itu disadari betul oleh pemerintah. Makanya teman-teman, hati-hati. Kita boleh terbawa dengan perasaan hari ini. Kita boleh sedih. Kita boleh marah dengan sesuatu yang menimpa atas driver ojol itu. Akan tetapi, kita harus waspada teman-teman. Jangan sampai kemarahan kita, kekecewaan kita, rasa sedih kita itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini. Kelompok-kelompok yang ingin membentur-benturkan kita dengan kepolisian, membentur-benturkan masyarakat dengan pemerintah hari ini. Pak Prabowo minta maaf kepada masyarakat. Ya, kemudian ada anggota DPR yang turun ke jalan. Siapa tuh namanya, aku nggak sebutkan ya teman-teman ya. Sok-sok jadi pahlawan. Dia mengatakan bahwa dia mau menuntut kepolisian katanya. Wih, keren banget. Padahal yang di demo mereka DPR, tapi dia mau mengarahkan tuntutan itu kepada kepolisian hari ini. Padahal kepolisian hari itu berjejer melakukan pengamanan sampai bentrok dengan masyarakat adalah apa? Untuk mengamankan mereka. Tapi inilah drama-drama yang kita bisa lihat hari ini teman-teman. Saya cuma mau ajak kepada masyarakat untuk jangan sampai kemarahan kita, kesedihan dan kekecewaan kita dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin Indonesia pecah. Kalau melihat Indonesia hari ini seperti apa, pendapat saya Indonesia hari ini harus benar-benar diperhatikan oleh wakil rakyat dan pemerintah. Untuk Pak Prabowo sudah memberikan pernyataan terkait dengan demo hari ini. Pak Prabowo sudah memberikan pernyataan kalau terus diam. Kalau terus-menerus diam dan seolah-olah tuli, saya nggak tahu masyarakat mau ambil jalan apa lagi. Itulah teman-teman. Sampai dengan detik ini, demo terus terjadi. Saya hanya bisa mengajak untuk kita semua, ayo sama-sama kita berdoa untuk bangsa ini. Indonesia menjadi kacau adalah harapan bagi asing. Indonesia chaos adalah harapan, adalah cita-cita dari mereka yang ingin menghancurkan Indonesia. Adanya kelompok-kelompok yang ingin menguasai Indonesia, yang ingin mengubah Pancasila dengan hukum mereka sendiri. Itu adalah harapan mereka untuk Indonesia kacau hari ini. Apakah kalian mau lihat kita berdarah-darah, berjuang, ya, dan kemudian Indonesia pecah belah kacau? Dan keuntungannya ada di siapa? Keuntungannya ada di mana? Betul sekali. Keuntungannya ada di orang yang selama ini merancangkan agar Indonesia bisa chaos, Indonesia bisa kacau. Kita sama-sama berdoa agar supaya bangsa ini bisa pulih kembali. Karena kalau saya lihat, ini pandangan saya teman-teman ya. Kalau saya lihat demo kali ini, itu semua elemen masyarakat bersatu. Sedikit saya melihat ada yang melakukan perlawanan terhadap demo ini. Ada yang memberikan pandangan yang berbeda terhadap demo, tapi tujuannya adalah untuk Pak Jokowi. Tujuannya mereka katakan, saya curiga dengan demo ini didesain oleh Pak Jokowi. Saya curiga dengan demo ini didesain oleh pemerintah. Saya curiga ini, pokoknya kalaupun ada yang
menentang dengan demo hari ini, itu tanggapan mereka itu berbeda dengan kemarin ketika mahasiswa demo kan. Waktu Indonesia gelap. Waktu demo Indonesia gelap ada yang mengimbangi, teman-teman. Begitu banyak yang bersuara tentang itu mahasiswa. Masyarakat banyak yang sadar, bahkan masyarakat melawan para pendemo ini. Masyarakat melawan para mahasiswa, TNI bahkan melawan mereka. Tapi kali ini coba kalian lihat. Demo-demo yang terjadi, masyarakat, hampir semua masyarakat mendukung dengan demo ini. Ya. Demo kali ini membuat akhirnya coba kalian lihat TNI bersatu dengan masyarakat. TNI bersatu dengan para pendemo. Masyarakat bersatu dengan pendemo. Ya. Menunjukkan bahwa ya, dalam tanda kutip ini adalah pure gerakan bersama masyarakat yang sudah kehabisan kesabaran dengan melihat para wakil rakyat yang terlalu hidup dengan begitu mewahnya hari ini, sedangkan masyarakat banyak yang berkekurangan. At least lah, kalaupun mereka dengan gaji yang fantastis, janganlah diumbar-umbar ke publik. Jangan disampaikan kepada masyarakat. Dan kalau kita melihat hari ini, teman-teman, itu semua elemen masyarakat bersatu untuk demo. Coba kalian pikir, dulu Indonesia gelap, pendemo itu bertentangan dengan TNI. Itu TNI sampai diserang oleh pendemo. Mereka mau menghancurkan ya institusi yang menjaga keamanan. Mereka serang, mereka bangun gosip tentang TNI untuk menghancurkan TNI, untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada TNI, teman-teman. Ya, bentrok masyarakat di Makassar, masyarakat serang kampus karena mereka melakukan demo sampai larut malam sehingga orang-orang yang melakukan pekerjaan itu terhambat. Tapi demo kali ini berbeda, sangat berbeda. Semuanya bersatu. Rakyat bersatu bahkan dengan TNI. TNI datang, tiba-tiba mereka langsung bersatu bersama dengan TNI. Ada videonya saya lihat. Ya, ini adalah sebenarnya alarm buat pemerintah. Ini trigger sebenarnya kepada wakil rakyat DPR. Come on, ayo sadari, masyarakat sudah bersatu. Kalau kalian deaf, ya kalau kalian masih berlagak tuli dan work from home dan tidak melakukan apa-apa, masyarakat sudah bersatu. Masyarakat sudah bersatu hari ini. Tapi apakah itu tidak ditunggangi? Akan ada kelompok yang menunggangi. Tujuannya untuk bikin chaos, bikin kacau. Apalagi mereka giring semuanya, dalangnya adalah Pak Jokowi. Fitnah keji kembali dilakukan kepada Pak Jokowi. Semua salah Pak Jokowi lah bagi mereka. Ya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan saya. Yang mau menerima silahkan. Yang mau memberikan pendapat untuk berlawan silahkan juga. Bebas kalian tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. Itu pandangan saya. Vicky pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.